Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk boleh memikirkan satu tema dalam pesan pastoral kita, yaitu baca firman Tuhan, nggak ah. Pernah saudara menyatakan ungkapan seperti ini waktu disuruh baca firman Tuhan dan kita berkata nggak ah? Mungkin saudara tidak secara terang-terangan kita mengatakan hal ini, namun mungkin dalam hati atau pikiran kita berkata nggak ah. Kenapa saudara? Karena banyak sekali ditemui orang-orang Kristen yang mereka merasa nggak butuh untuk baca Alkitab. Ketika mereka disuruh baca Alkitab, mereka berkata, bosen. Atau ada yang di antara mereka berkata, kan seminggu sekali udah ke gereja dengar khotbah, ngapain sih masih baca Alkitab? Aku nggak ngerti. Dan begitu banyak alasan yang lain saudara diungkapkan untuk menyatakan bahwa mereka tidak ingin baca Alkitab. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang Kristen kita tahu, kita diminta untuk boleh membaca firman Tuhan. Namun kita juga memberikan begitu banyak alasan untuk tidak membaca Alkitab. Di antara 1001 alasan yang bisa kita berikan, sesungguhnya hanya ada 2 penyebab utama kenapa seorang yang mengaku Kristen mereka tidak mau membaca Alkitab. Yang pertama, saudara, karena mereka merasa Alkitab itu tidak penting. Atau kalau saya mau katakan, saya ganti dengan kata kita merasa Alkitab itu tidak penting. Kok bisa merasa Alkitab tidak penting? Ya karena Alkitab itu hanya berisi cerita-cerita bangsa Israel, lagi nggak ada hubungannya dengan saya. Ya, Alkitab itu hanya berisi kisah-kisah, tidak memberikan saya tips-tips bagaimana saya bisa mengerjakan usaha saya, bagaimana saya bisa membesarkan anak saya, bagaimana saya membangun rumah tangga saya. Nggak ada tips praktis. Jadi nggak ada hubungan dengan saya, nggak ada gunanya bagi saya, nggak penting bagi saya. Saudara, betulkah Alkitab ini tidak penting bagi kita? Kita tahu bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan yang berisi isi hati Tuhan yang diberikan kepada umatnya. Tujuannya jelas saudara. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 di situ dikatakan dengan jelas. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Saudara lihat, bermanfaat. Untuk apa saudara? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab betul tidak memberikan tips praktis. Tidak ada aturan A sampai Z yang mengatur kehidupan kita sedemikian detail, tidak. Tapi Alkitab memberikan prinsip-prinsip dasar bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran. Itulah Alkitab, firman Tuhan yang Tuhan berikan. Dan begitu pentingnya karena kita membutuhkannya di dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua, saudara. Penyebab kenapa kita tidak mau membaca Alkitab. Bisa jadi ketika orang-orang mengatakan bosan, gak ngerti. Sebenarnya mereka melihat Alkitab ini, pembacaan Alkitab ini hanya sebagai sebuah tugas kewajiban, bukan sebagai sebuah hak. Kita tidak melihat bahwa ini Alkitab adalah firman Tuhan, isi hati Tuhan. Siapa kita, manusia berdosa, ciptaan Tuhan yang sudah rusak, tapi Tuhan memberikan firman, isi hatinya untuk kita bisa baca dengan bebas, saudara. Dan kita bisa mengenal Dia melalui tulisan-tulisan di dalam firman Tuhan ini. Jadi selama kita merasa membaca Alkitab itu hanya sebagai sebuah kewajiban yang harus dilakukan, maka yang akan kita kejar pokoknya saya sudah baca. Pokoknya kalau bisa setahun baca selesai, Kejadian sampai Wahyu, begitu ya saudara. Enggak. Bukan itu sesungguhnya tujuan pembacaan dari Alkitab. Seorang penulis buku menuliskan begini yang bernama Jerry Bridges. Dia berkata, tujuan dari pembacaan Alkitab tentu saja adalah mengaplikasikan firman Tuhan dalam keseharian kita. Bukan untuk sekadar membaca sebanyak mungkin pasal dalam satu hari. Ini yang harus kita sadari. Saudara, kalau kita mau menjadi orang Kristen yang menikmati pembacaan Alkitab, maka kita harus merubah cara kita berpikir, cara kita memandang tentang Alkitab. Alkitab ini adalah firman Tuhan yang penting bagi kehidupan kita. Dan ketika kita bisa membaca Alkitab, itu bukan kewajiban, tapi sebuah hak istimewa.
Seorang penulis yang lain yang bernama David Mathis berkata begini, tugas tertinggi dari pembacaan Alkitab bukanlah sekedar menginternalisasi daftar apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Juga bukan untuk menemukan instruksi atau hikmat untuk hidup, tetapi untuk lebih mengenal dan menikmati Tuhan. Saudara, mari kita boleh menjadi orang-orang yang menikmati pembacaan Alkitab karena kita tahu ini adalah firman Tuhan yang boleh memberikan akses kepada kita membangun relasi yang lebih intim dan dekat lagi dengan Tuhan. Saya rindu menutup renungan kita hari ini dengan membacakan Mazmur 119 ayat 105. Pemazmur berkata begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selamat menikmati bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.